Pernah nggak teman-teman dengar istilah brain rot? Akhir-akhir ini istilah brain rot ramai sekali di jagat maya, khususnya di TikTok, Instagram, ataupun media sosial yang lainnya. Bahkan Oxford memilih kata brain rot sebagai word of the year pada tahun 2024. Tapi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan brain rot? Lalu apakah otak kita benar-benar mengalami pembusukan? Nah, di video kali ini kita akan membahas dari sisi sejarah sampai dampaknya menurut ilmu neuropsikologi. Secara harfiah, brain rot berarti pembusukan otak. Tetapi jangan salah, bukan berarti otak kita secara fisik mengalami pembusukan ataupun benar-benar rusak. Istilah ini pertama kali muncul pada tahun 1845 lewat buku Henry David Thoreau yang berjudul Walden. Dalam bukunya, Henry ini mengkritik masyarakat yang cenderung lebih suka ide-ide yang dangkal dibanding dengan pemikiran yang mendalam, karena ini dianggap sebagai kemunduran dari sisi intelektual. Nah, hampir 2 abad kemudian, istilah ini ramai lagi guys, tetapi dengan makna yang berbeda, terutama di era digital saat ini. Sekarang, brain rot sering digunakan oleh kaum Gen Z ataupun kaum Gen Alpha untuk menyebut kebiasaan mengkonsumsi konten-konten receh ataupun konten yang berkualitas rendah secara berlebihan di internet. Misalnya menonton video pendek secara terus-menerus sampai lupa waktu. Fenomena ini bikin kita mikir, apakah ada dampaknya pada otak kita? Jawabannya iya, ada. Dan ternyata sudah dilakukan penelitian oleh para ahli. Penelitian yang terbaru menunjukkan bahwa kecanduan video pendek berhubungan dengan prokrastinasi akademik. Kenapa? Karena video singkat memberi hiburan cepat, tetapi bikin kita terjebak dalam siklus menonton tanpa henti. Dan akhirnya, tugas-tugas yang lebih penting menjadi terbengkalai. Nggak cuman itu, studi lain menemukan bahwa orang yang menonton video lebih dari 4 jam dalam sehari mengalami penurunan gelombang otak P300, yaitu sinyal otak yang terkait dengan fokus. Artinya, kemampuan konsentrasi mereka cenderung lebih rendah dibandingkan dengan orang yang menonton video kurang dari 3 jam dalam sehari. Penelitian lain dari Universitas Zhejiang di Cina juga menemukan bahwa kebiasaan menonton video pendek yang berlebihan bisa menurunkan aktivitas prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab untuk fungsi eksekutif seperti kontrol diri, perhatian, dan analisis informasi. Singkatnya, terlalu banyak menonton video pendek membuat kita susah fokus, gampang terdistraksi, dan cenderung menerima informasi secara mentah-mentah, seperti berita palsu ataupun hoax. Nah, setelah kita paham secara pengertian, sejarah, definisi, dan dampaknya terhadap otak kita, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak resikonya. Yang pertama, sadari dampaknya. Dengan kita tahu resikonya, kita bisa lebih mudah mengontrol kebiasaan kita sendiri. Yang kedua, ganti aktivitas. Coba isi waktu teman-teman dengan hal yang lebih produktif, seperti membaca buku, berolahraga, bersosial dengan tetangga, ataupun berdiskusi atau sekedar ngobrol dengan keluarga. Yang ketiga, batasi screen time. Gunakan aplikasi pengatur waktu ataupun alarm supaya teman-teman nggak kebablasan dalam menggunakan
media sosial. Contohnya, sebelum teman-teman menggunakan media sosial, pasang alarm selama 30 menit. Sehingga pada saat 30 menit sudah selesai, teman-teman harus segera matikan gadget ataupun tinggalkan sosial media. Nah, dengan langkah sederhana ini, kita bisa terhindar dari jebakan brain rot yang bikin otak kita menjadi rusak. Jadi, itulah fenomena brain rot dari sisi sejarah, tren digital, sampai penelitian neuropsikologi. Kalau teman-teman sendiri gimana? Pernah nggak ngerasa waktu tiba-tiba habis atau waktu berlalu begitu saja cuman buat scroll video-video receh, video-video random, video-video yang nggak jelas, video-video yang tidak ada faedahnya? Kalau pernah, jangan lupa tulis di komentar dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.